terkhusus kepada sahabat saya, teman seperjuangan saya, pendiri pesantren Nurus Sati Darul Falah, yakni beliau Gus Lubabul Mubahisin atau sering saya panggil Gus Lubab. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, amin ya Allah, diberkahkan ilmunya, amin, diistiqomahkan perjuangannya, amin, amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa ditambahkan rizkinya, amin, ditambahkan istrinya. amin. Enggak berani. Enggak, soalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, asatidah, terkhusus kepada sahabat saya, teman seperjuangan saya, pendiri pesantren Nurus Sati Darul Falah, yakni beliau Gus Lubabul Mubahisin atau sering saya panggil Gus Lubab. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, Amin ya Allah, diberkahkan ilmunya, amin, diistiqomahkan perjuangannya, amin, amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa ditambahkan rizkinya, amin, ditambahkan istrinya. amin. Enggak berani. Enggak, soalnya ada sanad. Jadi saya itu disuruh apapun sama Gus Lubab itu termasuk nurut. Termasuk saya disuruh di depan nurut. Tapi ada satu yang tidak saya berani, yaitu kalau disuruh nikah lagi. Maaf Gus, saya nggak berani. Tapi beliau ada sanad dari berbagai macam, berapa guru yang beliau punya, semuanya mempunyai banyak istri. Jadi ini hati-hati dipunyai ini. Biasanya guru-guru yang dimiliki beliau itu ketika sudah mempunyai 3 putra baru menikah. Ini ada berapa Gus? 2, 1 lagi. Tunda berarti kalau nggak ingin lagi. Baik. Alhamdulillah saya bisa hadir. Sekian tahun kita tidak berjumpa, tapi pada malam hari ini saya dipertemukan kembali oleh sahabat karib saya. Mudah-mudahan terkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alamin. Baik, untuk menyingkat waktu, saya tidak akan memberikan pelajaran untuk menyuruh sholat, untuk menyuruh zakat, untuk berbuat baik. Tapi saya ada sedikit cerita tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Al-Qulyubi, sahabat Abu Bakar termasuk yang tadi kita tahu bahwa beliau sahabat Abu Bakar adalah seorang khalifah yang pertama kalinya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang laki-laki dari kalangan yang tidak mengenal Islam sama sekali, kemudian tiba-tiba dia percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu karena di dalam hatinya terdapat nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Suatu ketika sahabat Abu Bakar telah berdagang di negeri Syam. Beliau belum mengenal Islam, bahkan beliau belum mengenal sosok Muhammad itu seperti apa. Namun ketika beliau di pertengah jalanan ketika di negeri Syam, beliau tertidur lelap karena kelelahan berjalan dari Makkah menuju ke Syam. Di dalam tidurnya beliau bermimpi di situ didatangi dua makhluk, yaitu matahari dan bulan yang tempat berada di pangkuan sahabat Abu Bakar. Kemudian bulan dan matahari itu digenggam erat oleh sahabat Abu Bakar, kemudian dimasukkan ke dalam jubahnya. Akhirnya beliau di situ terbangun, kemudian penasaran dengan apa sebenarnya tafsir dalam mimpi tersebut. Akhirnya beliau mencari seorang rahib atau seorang pentafsir mimpi yang luar biasa pada saat itu. Kemudian datanglah beliau ke rumah seorang rahib dan menanyakan tentang takbir dalam mimpi yang dialami pada saat itu. Kemudian ditanya oleh seorang rahib, "Wahai seorang laki-laki, siapa namamu?" "Namaku adalah Abdullah bin..." Siapa nama asli sahabat Abu Bakar? Selain tadi pelajaran bahwa sahabat Abu Bakar adalah seorang khalifah pertama, kemudian nama daripada beliau kata, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau tentang tafsir yang engkau alami dalam mimpimu tersebut? Bahwa telah hidup seorang laki-laki di masamu pada saat ini yang akan menjadi pemimpin para pemimpinnya seorang pemimpin. Dia adalah seorang laki-laki yang akan menjadi Nabiullah di akhir zaman, penutup para nabi-nabi yang terdahulu. Dia adalah Muhammad Al-Amin. Dan tidak lama lagi ketika engkau nanti pulang dari Makkah, pasti engkau akan menjadi orang atau seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Seorang rahib atau seorang Nasrani yang pertama kali yang mampu mentafsiri mimpi daripada sahabat Abu Bakar. Kemudian seorang yang terkenal sebagai Nasrani selama ini, beliau berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau ketika aku membaca kitab Taurat, ketika aku membaca kitab Injil, ketika aku membaca kitab Zabur, saya banyak mengetahui tentang penjelasan-penjelasan dan gambaran tentang nabimu yang akan datang, yaitu Muhammad Al-Amin. Di situ saat aku mendengar dan membaca penjelasan tentang nabimu nanti, maka aku yakin, mengimani dan meyakini bahwa beliau benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku di situ iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermimpi seakan-akan kiamat itu telah terjadi. Kemudian di tengah-tengah kiamat itu terjadi, aku melihat segerombol manusia yang duduk di atas mimbar yang terdiri dari cahaya. Kemudian aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril? Man haula'i ya Jibril?" Kata sahabat Abu Bakar. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai sahabat Jibril, tahukah engkau siapa mereka yang berdiri di atas mimbar yang terdiri dari cahaya?" "Tidak, malaikat Jibril." "Siapa mereka?" Kata malaikat Jibril, "Mereka adalah seorang nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya lagi, "Wahai malaikat Jibril, bukankah seharusnya para nabi dan rasul pada saat ini mereka telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah?" Kemudian malaikat Jibril tersenyum, "Wahai sahabat, mereka tidak akan pernah mampu masuk ke dalam surga sebelum mereka mendapatkan syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bisa dibayangkan, seorang nabi tanpa dosa, seorang rasul
yang memang sudah benar-benar istimewa, tetapi mereka tidak dimasukkan surga oleh Allah sebelum mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan dalam diri kita, apakah kita sudah layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu luar biasanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Bergetarkah saat kita mendengar orang-orang yang telah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rindukah kita saat kita mendengar ucapan-ucapan tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu belum terjadi dalam diri kita, maka kita tandanya adalah jauh dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyahadat berpuluh kali, kita membaca la ilaha illallah ribuan kali, namun ketika kita mendengar nama Rasulullah tiada bergetar sedikit pun, maka itu tiada fungsi. Seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang penjina, namun jikalau dia mendengar nama Rasulullah kemudian dia bergetar, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Rasulullah, maka itu tandanya di dalam dirinya ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti nanti ketika datang hari kiamat dia akan dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mimpinya tersebut sahabat Abu Bakar berkata, "Ya Jibril, aku ini adalah pelayannya Rasulullah, aku adalah sahabatnya Rasulullah, antarkan aku di mana Rasulullah sekarang berada." Mulailah malaikat Jibril menggandeng tangan sahabat Abu Bakar, ditunjukkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tahukah apa yang terjadi? Ketika sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar yang begitu gagah, begitu keker, bisa berdiri dengan tegaknya, maka ketika melihat Rasulullah pada saat itu, sahabat Abu Bakar tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Yang awal mulanya bisa berdiri tegak karena melihat Rasulullah pada saat itu, maka sahabat Abu Bakar tidak mampu berdiri kembali. Tahukah apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah bersimpuh, sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah menangis, sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah bersujud, tersungkur di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa Rasulullah sujud? Untuk siapa Rasulullah menangis? Untuk seluruh umatnya, tiada terkecuali siapapun itu umatnya. Rasulullah bersujud, kedua tangannya diangkat, kemudian tangan kanan dan kirinya, tangan kanan menunjuk pintu surga, tangan kiri menunjuk pintu neraka, sambil Rasulullah mengeluarkan air mata dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb, ilahi ummati, ilahi ummati, ilahi ummati." Rasulullah menangis untuk siapa? Untuk umatnya. Mereka seorang penjudi, mereka seorang pemabuk, mereka seorang penjina, tapi Rasulullah masih sudi untuk menangisi mereka. Bayangkan itu. Kata Rasulullah, "Ya Rabb, tutuplah pintu neraka itu erat-erat untuk umatku, dan bukalah pintu surga itu lebar-lebar untuk umatku." Setiap pintu surga tidak ada nama yang tertulis Nabi dan Rasul, kecuali di depannya tertulis Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tiada Nabi dan Rasul yang tertulis di pintu-pintu surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan arsy, setiap arsy terdapat puluhan tiang, dan puluhan tiang itu juga tertulis nama Allah Muhammad, Allah Muhammad. Bahkan pertama kali yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Allah menciptakan nur, maka surga, neraka, manusia, arsy
tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita sebagai umatnya setiap saat jangan pernah lalai untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdoa, ya Rabb, buka pintu surga itu lebar-lebar untuk umatku. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang soleh, di antara mereka ada orang-orang yang soleha, di antara mereka ada seorang pemimpin pesantren yang banyak mengajarkan hukum-hukum tentangmu ya Rabb. Masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian tiba-tiba ada suara menggelegar yang didengar oleh Rasulullah. Wahai Muhammad, dari tadi engkau berdoa untuk orang-orang yang baik dan taat kepadaku, tapi engkau tidak menyebutkan satupun orang yang lancang kepadaku. Engkau tidak menyebutkan orang yang bermaksiat kepadaku. Sebutkan mereka wahai Muhammad. Barulah Rasulullah menyebutkan, ya Rabb, tutup pintu neraka itu rapat-rapat untuk mereka. Buka pintu surga itu lebar-lebar untuk mereka. Di antara mereka ada umatku yang setiap harinya suka judi. Mereka setiap saat suka mabuk. Mereka tidak lepas dari berzina. Tetapi engkau perlu tahu ya Rabb, mereka tidak pernah menyekutukanmu. Mereka di dalam dirinya masih tegak, di dadanya bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian sahabat Abu Bakar masih menangis menceritakan tentang mimpinya itu. Dan tiba-tiba sahabat Umar berkata, wahai sahabatku, lalu lanjut ceritanya bagaimana? Apakah orang-orang penjudi, pemabuk, penjina mereka dapat syafaat dari Rasulmu? Kemudian sahabat Abu Bakar geleng-geleng, saya tidak tahu. Karena ketika Rasulullah mau menjawab, menyampaikan kepadaku, engkau sudah membangunkan dari tidurku. Aku tidak tahu mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka penjudi, pemabuk, apakah masih bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Tiba-tiba ada suara yang menggelegar, dan dia yakin suara itu dikenal oleh para sahabat-sahabat, yaitu suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah para sahabat. Suara itu berkata, wahai sahabat Abu Bakar, saya kabarkan kabar gembira kepadamu. Ketika aku berdoa kepada Allah supaya aku bisa memberikan syafaat kepada seorang penjudi, seorang pemabuk, seorang penjina, maka Allah berkata, aku diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka, terkecuali orang yang sudah tidak tertuliskan di dalam dirinya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sesulit apapun, ekonomi kita sulit, kemudian kehidupan kita susah, maka tetaplah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Allah yang mengatur dalam segala urusan kita, Allah yang mengatur dan membagi rizki kepada seorang hambanya. Yakinlah pertolongan itu akan datang jika kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sampai kita lepas iman kita, kita musyrik, kita menduakan Allah, maka jangan harap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hadir untuk memberikan syafaat kepada kita besok fi yaumil qiyamah. Jadi intinya adalah dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan sedang berbahagia, baik kita dalam keadaan sedang meningkat-meningkatnya iman kita, maka di setiap apapun lisan kita usahakan untuk menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Baca solawat-solawat banyak. Solawat asgir, solawat al-awwalin wal akhirin, solawat nariyah, solawat apapun itu.